Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi prakarya kelas 10 di semester 2 bab terakhir, yaitu budidaya tanaman hias. Kalau kita ingin usaha budidaya ya, khususnya tanaman hias, maka ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Yang pertama ya, kalau kita mau budidaya tanaman hias dan ingin berhasil, kita harus memperhatikan ya, jenis tanaman apa yang akan kita budidaya. Yang kedua, tanaman yang akan kita budidaya itu harus mudah. Maksudnya mudah itu mudah untuk dibudidaya. Sedangkan yang ketiga adalah tanaman yang akan kita budidaya itu adalah diminati oleh konsumen ya. Tentunya minatnya itu yang stabil. Tidak sekarang disukai tanaman ini, besok apa, itu kita akan merugi. Contohnya ya, pernah suatu saat itu budidaya tanaman gelombang cinta itu meningkat, laris, harganya mahal sekali. Tetapi berapa tahun yang kemudian, yang namanya tanaman gelombang cinta itu harganya langsung turun. Nah, tapi kalau contohnya tanaman yang stabil disukai oleh konsumen itu contohnya adalah anggrek. Nah, anggrek dari dulu sampai sekarang itu peminatnya banyak. Jadi kita harus memperhatikan minat dari konsumen. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu tips apa yang perlu kita lakukan supaya budidaya tanaman hias kita berhasil ya, kita harus tahu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja dalam budidaya tanaman hias ya. Contohnya ya, bibit ya. Yang kedua, media tanam ya. Terus pupuk. Selanjutnya, setelah kita tahu tips apa yang perlu kita lakukan supaya budidaya tanaman hias kita berhasil ya, maka kita perlu tahu alat apa saja, bahan apa saja yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman hias ya. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya adalah media tanam ya, tentunya tanah ya, ada pupuk, terus ada pot atau polybag, terus ada mulsa. Mulsa tahu ya, mulsa itu adalah plastik ya yang digunakan untuk menutupi tanaman. Terus kalau dibutuhkan juga ada yang namanya paranet ya, supaya bisa melindungi tanaman yang kita budidaya. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses budidaya tanaman hias ya? Karena proses berarti kan ada langkah-langkahnya. Di sini ada 7 langkah ya, proses budidaya tanaman hias. Yang pertama adalah persiapan lahan atau media tanam. Yang kedua adalah pembibitan. Yang ketiga adalah penanaman. Keempat, pemupukan. Yang kelima, pemeliharaan. Yang keenam, pengendalian OPT. OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman. Yang terakhir adalah panen dan pasca panen ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama,
mempersiapkan lahan atau media tanam. Untuk lahan dan media tanam itu kita menyesuaikan ya, tanaman apa yang akan kita budidaya. Kalau memang butuhnya hanya polybag pot, ya kita gunakan polybag. Tapi kalau butuh lahan yang luas, maka kita bisa menggunakan lahan yang luas. Itu yang pertama. Yang kedua, pembibitan ya. Pembibitan ini ada secara seksual, ada secara aseksual. Kalau secara seksual itu bisa menggunakan biji. Yang aseksual dengan menggunakan organ-organ vegetatif. Yang aseksual dibagi dua lagi, ada alami, ada buatan. Kalau yang alami kita bisa menggunakan akar, batang, daun, umbi. Sedangkan kalau yang buatan kita bisa dengan cara stek, merunduk, menyambung ya. Itu tahap yang kedua pembibitan. Selanjutnya adalah tahap penanaman ya. Untuk penanaman ini biasanya dilakukan pagi atau sore hari ya. Langkah yang keempat atau proses yang keempat adalah pemupukan. Nah, pemupukan di sini ya bisa menggunakan pestisida. Kita tahu ya sekarang sudah ada pestisida alami ya. Jadi menggunakan pestisida bisa pestisida alami, bisa pestisida buatan. Tahap yang selanjutnya atau tahap ketiga yaitu pemupukan ya. Pemupukan bisa dilakukan menggunakan media tanam atau bisa disemprotkan langsung ke tanamannya ya. Dimana pupuk itu bisa menggunakan pupuk organik, bisa menggunakan pupuk anorganik. Itu tahap ketiga. Tahap yang keempat adalah pemeliharaan ya. Pemeliharaan tanaman hias di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tahap penyulaman ya. Maksudnya penyulaman itu apa? Dengan cara membersihkan tanaman yang sudah rusak, yang sudah mati, atau tanaman yang sudah tidak pertumbuhannya tidak normal, itu bisa langsung dibuang ya. Tahap yang kedua ada tahap penyiraman ya. Penyiraman itu bisa dilakukan di pagi hari atau di sore hari. Tahap ketiga adalah pembumbunan. Apa sih pembumbunan itu? Pembumbunan adalah memperbaiki aerasi ya. Selanjutnya adalah penyiangan. Dengan cara apa? Membersihkan hama ya atau tanaman pengganggu tanaman yang kita budidaya. Tahap selanjutnya adalah pengendalian OPT. Apa OPT itu? OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman. Ini bisa menggunakan pestisida ya. Pestisida itu ada alami, ada buatan. Dan bisa secara manual dengan cara apa? Membuang tanaman ya yang sudah rusak atau menjadi menjadi pengganggu tanaman yang kita budidaya, langsung kita buang ya secara langsung. Sedangkan tahap yang terakhir adalah panen atau pasca panen ya, dimana setiap tanaman yang kita budidaya itu panennya membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Biasanya kalau kita panen itu pagi hari atau sore hari. Untuk pasca panen ya, itu menyesuaikan tanaman yang kita budidaya. Kalau tanamannya itu tanaman potong, bagaimana cara kita mengemasnya? Kalau tanaman yang kita tanam itu adalah tanaman hias daun, bagaimana cara packingnya ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.